Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen perpajakan 2 Bapak Iman Sulaiman SMM dan rekan-rekan dari kelas D307 Manajemen Sumber Daya Manusia yang saya hormati. Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa itu BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh pemerintah pusat, namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan. Adapun mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya hanya disebut UU BPHTB. Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari, BPHTB ini juga dikenal sebagai hak bea pembeli jika perolehan berdasarkan proses jual beli. Tapi dalam UU BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli, tapi semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan juga dikenakan BPHTB. Sesuai bunyi pasal 2 Undang-Undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu terdiri dari yang pertama itu diawali dengan jual beli, kemudian tukar menukar, dilanjutkan dengan hibah wasiat, waris, kemudian pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang selanjutnya pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan itu juga dikenakan BPHTB, kemudian penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang tentunya mempunyai kekuatan hukum yang tetap begitu, kemudian penggabungan usaha, pemekaran usaha, dan sampai hadiah pun dikenakan pajak BPHTB. Setelah kita tahu apa saja objek dari BPHTB tersebut, selanjutnya saya akan menyampaikan tata cara pengajuan restitusi dan juga imbalan bunga. Permohonan restitusi diajukan oleh wajib pajak dalam bahasa Indonesia dengan alasan dan dilampiri, yaitu satu, asli surat setoran bea atau yang disebut SBB, kemudian fotokopi SK keberatan atau banding atau pengurangan, selanjutnya fotokopi akta atau risalah lelang, kemudian putusan hak baru atau putusan hakim, kemudian dilampirkan juga fotokopi identitas dari wajib pajak tersebut. Keputusan tersebut mempunyai jangka waktu penentuan 12 bulan. Apabila waktu 12 bulan tersebut melampaui, maka permohonan tersebut dianggap diterima dan paling lambat 1 bulan setelah 12 bulan harus diterbitkan SKBLB, dan apabila penerbitan SKBLB lewat waktu, maka wajib pajak mendapat bunga 2% per bulan dihitung sejak lewat waktu sampai dengan terbit SKBLB. Baik, perkenalkan nama saya Puspaningrum Kinanti Sinta Wicesa. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai subjek pajak BPHTB, yaitu yang seperti yang kita tahu, BPHTB adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunannya. Dan itu dikenakan secara wajib untuk membayar pajak BPHTB karena sudah ditulis menurut Undang-Undang BPHTB yang sudah berlaku. Pembayaran BPHTB tersebut akan dikirimkan kepada WP, BO, KPKN, dan Kanwil DJP. Perlu diketahui bahwa adanya istilah-istilah pajak seperti WP wajib pajak, KPKN Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan juga DJP Direktorat Jenderal Pajak.
Lalu pembagian hasil penerimaan BPHTB yang sudah dibayarkan oleh para subjek BPHTB, yaitu penerimanya pemerintah pusat yang mendapatkan bagian sebesar 20% dari seluruh penerima BPHTB, yang kemudian bagian pemerintah pusat ini akan dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten atau kota dan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, Agustus, dan juga bulan November anggaran berjalan. Lalu ada juga pemerintah daerah yang mendapatkan bagian sebesar 80% yang dibagikan sebagai 16% untuk daerah provinsi dan 64% sebagai untuk daerah kabupaten atau kota. Kita bahas ke slide selanjutnya, yaitu mengenai kewajiban pejabat, di mana pejabat ini berkaitan dengan pelaksanaan BPHTB, yaitu seperti pejabat pembuat akta tanah atau PPAT atau notaris, yang hanya dapat mendatangani akta tanah pada saat WP menyerahkan surat setoran BPHTB dengan menyerahkan fotokopi dan juga menunjukkan aslinya. Lalu ada pejabat lelang hanya dapat menandatangani risalah lelang pada saat WP menyerahkan SBB, dan juga pejabat yang berwenang mendatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat mendatangani dan menerbitkan SK dimaksud pada saat WP menyerahkan SSB. Dan juga yang terakhir, pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan atau hibah yang diwasiatkan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pertanahan kabupaten atau kota pada saat WP menyerahkan SSB. Terima kasih. Saya Rahel, saya akan melanjutkan presentasi ini di pertemuan ke-12 yang membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau yang sering kita singkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bangunan yang berdiri di atas bumi kita. Nah, pajak dan bangunan ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah UU nomor 12 tahun 85 dan tahun 94. Objek dari PBB itu sendiri tentunya adalah bangunannya. Nah, subjeknya adalah orang atau badan yang mengelola atau yang mempunyai hak atas bangunan itu sendiri. Yang termasuk objek PBB adalah jalanan yang terdapat di lingkungan perumahan atau perkantoran, lalu jalan tol, kolam berenang, tempat olahraga, atau taman-taman yang mewah. Dan tempat penampungan kilang minyak pun itu dikenakan PBB. Saya akan menyebutkan 4 prinsip dari pola Sismiot. 1 adalah semua proses pengolahan PBB sekarang setelah menggunakan sistem atau sudah menggunakan bantuan komputerisasi. Yang kedua adalah 1 SPPT, 1 STTS hanya memuat 1 objek pajak saja. Yang ketiga, dalam pola Sismiot, nomor seri sudah tidak digunakan lagi untuk menggabungkan file dengan sistem, tetapi sekarang menggunakan nomor dari SPPT. Yang keempat, bila mana NJOP dari perorangan atau badan mencapai 1 miliar ke atas, maka tarif dari NJKP-nya dikenakan 40%. Bila mana tarif NJOP-nya di bawah 1 miliar, maka tarif NJKP-nya akan dikenakan 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Bibriania. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan antara harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. NJOP berkait erat dengan harga transaksi jual beli, sedangkan transaksi dimaksud terjadi di masyarakat. Maka NJOP sendiri ditentukan oleh masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebatas mencari data harga jual untuk dianalisis. Setelah dianalisis, hasilnya digunakan sebagai bahan pembentukan zona nilai tanah atau ZNT.
dari ZMT ditetapkan NJOP untuk digunakan sebagai dasar penggunaan pajak. Setelah itu, di samping faktor permintaan dan persediaan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang serupa. Antara lain yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur. Yang kedua, perkembangan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, perkembangan lingkungan. Dan yang terakhir, dan lain sebagainya, yang semua itu pada dasarnya merupakan salah satu bukti dari serangkaian keberhasilan pembangunan yang selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Septian Adi Pratama. Pajak bumi bangunan itu dirumuskan menjadi yaitu 1 PBB sama dengan 20% dikali NJOP kali 0,5% atau 1/1000 kali NJOP. Yang kedua ada PBB 2 yaitu 40% dikali NJOP kali 0,5% atau 2/1000 kali NJOP. Prinsip-prinsip pengajuan pengurangan PBB secara kolektif yaitu permohonan pengurangan dapat diajukan secara kolektif bagi wajib pajak perseorangan tentu seperti kelompok petani, pensiunan pegawai, ABRI, veteran, dan pejuang kemerdekaan lainnya. Yang kedua itu adalah permohonan hanya dapat diajukan hanya selama 1 tahun. Dan yang ketiga, permohonan pengurangan secara kolektif diajukan kepada kepala kantor pelayanan PBB tersebut melalui kepala daerah, lurah atau organisasi antara PWRI, ABRI, dan LVRI. Jadi mohon bantuannya kepada masyarakat. Kalau bukan kita yang memerdekakan negara kita sendiri, lalu siapa lagi?